Kali ini saya mau mengunjungi teman saya yang memiliki penangkaran salah satu burung purba terbesar di dunia. Lokasinya ada di Sleman, Yogyakarta, dan sebentar lagi saya sudah mau sampai. Tiba di penangkaran, Mas Aswin langsung mengajak saya ke kandang untuk mengeluarkan salah satu burung purba terbesar di dunia ini. Sekarang kita mau ngeluarin burung untanya ke lapangan supaya mereka lebih bahagia dan bisa lari-larian atau main-main gitu. Burung unta adalah burung terbesar dan terberat yang masih hidup di dunia. Sesuai dengan nama spesiesnya, Camelus, burung ini dikenal dengan burung unta karena lehernya yang panjang, matanya yang menonjol, serta cara berjalannya yang menyentak. Tapi burung untanya sudah keluar, satu tinggal menunggu kawanan yang lain. Biasanya kalau satu udah keluar kayak gini, yang lain bakalan ngikut. Burung unta mempunyai berat hingga ratusan kilogram. Maka tak heran, burung yang tingginya bisa mencapai lebih dari 2 meter ini menjadi salah satu burung yang tidak bisa terbang. Burung unta selalu melebarkan sayapnya saat berlari. Ternyata memang bukan untuk terbang, fungsi sayapnya sebagai penyeimbang saat berlari. Saya dikempok, saya takut ternyata. Dan kalau lagi interaksi sama burung untanya, itu tangannya tuh harus ngedorong dadanya gitu, supaya kalau dia nendang itu tuh nggak nyampe ke kita. Burung ini cukup agresif. Bahkan pada habitatnya bisa berkelahi dengan cheetah dan singa. Hal ini karena mereka mempunyai pertahanan kaki yang kuat. Kekuatan burung unta itu ada di bagian kakinya yang paling kuat. Dan dia itu punya 3 jurus. Yang pertama nendang ke depan, terus nendang dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah. Dalam kondisi seperti ini, burung unta mempunyai mental yang baik karena dia berusaha melindungi diri dan kelompoknya. Jadi sebenarnya untuk ngalahin burung unta ini kita harus berani sih. Kalau kita berani, mereka itu bisa ngerasain energinya gitu ya, Mas. Jadi kalau kita berani, mereka takut gitu. Walaupun saya takut sih sebenarnya, tapi harus pura-pura berani. Untuk mengembalikan mental para burung, sang kiper biasanya memancing burung untanya untuk berkelahi. Kiper sengaja menunduk dan sesekali mundur supaya insting pertahanan burung ini kembali muncul. Ternyata nggak terlalu sakit karena dia nggak ada giginya, cuma agak kaget-kaget dikit sih. Seperti unta pada umumnya, burung unta juga dapat tahan terhadap suhu tinggi dan hidup tanpa air dalam jangka waktu yang lama. Sekarang kita mau ngambil telur burung untanya, tapi selama kita masuk nanti harus ngendap-ngendap dan harus dijagain sama kipernya, karena kalau nggak kita bisa diserang. Memasuki teritori burung unta membuat jantung saya terus berdegup kencang. Para kiper sedang berusaha menjauhkan burung unta dari telurnya. Ini lumayan menegangkan karena burung untanya sudah mulai menyerang, jadi kita harus masuk pelan-pelan dan nunggu momen. Perlahan namun pasti, saya melangkah mengiringi Mas Aswin yang menjaga saya. Burung unta menghasilkan telur terbesar di dunia. Bahkan beratnya bisa mencapai 2 kg setiap telurnya. Dalam penangkaran ini, telur dari setiap indukan akan langsung diamankan dan tidak boleh menginap. Tujuannya supaya telur tidak rusak dan akan ditetaskan dengan inkubator. Akhirnya berhasil ngambil telurnya, lumayan takut banget karena burungnya udah kayak ngeliatin gitu. Tapi aman, ada kipernya juga yang jagain dan ada masnya juga di sini dan telurnya sudah diambil. Sekarang kita keluar gimana, Mas? Akhirnya sudah keluar, lega banget. Sudah berhasil mengambil telurnya. Sekarang telurnya ini harus disimpan dan dibersihkan dulu. Perbedaan habitat dan suhu membuat penangkaran burung unta tidak mudah dilakukan di Indonesia. Setelah riset dan uji coba, akhirnya Mas Aswin menemukan metode yang pas untuk menetaskan telur-telur burung unta ini di Indonesia.
setelah diambil, sekarang telurnya harus dibersihkan dengan ramuan khusus yang kita mau buat supaya terhindar dari bakteri dan telurnya itu bersih. Bahan yang digunakan hanya daun sirih dan garam. Tumbuk kedua bahan ini sampai halus, campurkan ke dalam ember berisi air, dan remas untuk mengeluarkan kandungan di dalamnya. Ternyata telur burung unta ini memang harus dibersihkan karena pori-porinya itu lumayan besar. Jadi bakteri dari luar gampang masuk ya, Mas. Ukuran telurnya yang besar dan berat membuat saya harus berhati-hati saat membersihkannya. Daun sirih mempunyai kandungan antibakteri yang dapat melindungi permukaan cangkang telur. Sementara garam dapat menjadi anti jamur dan mengontrol kelembapan pada telur burung unta. Setelah bersih, telur segera dipindahkan ke dalam inkubator. Setelah penelitian panjang, akhirnya Mas Aswin berhasil membuat inkubator khusus untuk menetaskan telur-telur burung unta ini. Telur yang sudah dibersihkan ini sekarang dimasukkan ke dalam inkubator selama 45 hari sampai menetas. Setelah usaha panjangnya, akhirnya sudah puluhan burung unta berhasil menetas dan tumbuh di penangkaran ini.